Ya pemirsa, untuk sidang vonis Lukas NMB ditunda pada hari ini, tapi kita akan membahas mengenai sejumlah kronologi singkat dan juga fakta-fakta yang terjadi dalam sidang Lukas NMB yang dimulai dari bulan Juni hingga September. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu terlebih dahulu mengenai kronologi waktu awal ditetapkannya tersangka Lukas NMB ini. Di September tahun 2022, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka atas kasus penerimaan gratifikasi. Tapi sebelum saya membahas mengenai status hukum dari Lukas NMB, kita akan tarik mundur terlebih dahulu di tahun 2017, di mana ketika itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melayangkan dugaan suap dan gratifikasi terhadap Lukas NMB. Nah, transaksi ini mencapai ratusan miliar rupiah, mulai dari setoran tunai ke kasino di Singapura hingga pembelian tunai jam tangan mewah. Di tahun yang sama, Barreskrim Polri juga melakukan pemeriksaan kasus yang sama terkait korupsi pengelolaan anggaran pemerintah Provinsi Papua periode 2014 hingga 2017. Nah, di September inilah setelah rentang 5 tahun, akhirnya KPK baru menetapkan NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Di bulan September ini juga banyak yang terjadi, mulai dari pendukung NMB yang bergerak melawan pihak aparat keamanan dan juga NMB yang menolak untuk diperiksa karena alasannya sakit, hingga KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan kedua. Kemudian di November, karena NMB ini menolak untuk diperiksa dengan alasan sakit, Ketua KPK Firly Bahuri bersama tim dokter dari ID mendatangi NMB di kediamannya di Jayapura. Nah, tindakan KPK ini juga menuai beragam kecaman. Pasalnya pimpinan KPK seharusnya tidak bisa menemui pihak yang sedang berperkara. Kemudian akhirnya di bulan Januari tahun 2023 ini, KPK menjemput paksa atau menangkap Lukas NMB di Jayapura dan dibawa ke Jakarta. Penangkapan ini juga diwarnai kericuhan karena simpatisan dari NMB sempat menghalangi aparat keamanan baik di kediaman hingga ke bandara. Setibanya di Jakarta pula, NMB juga tidak dibawa ke rutan KPK tapi ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan atas alasan NMB ditangkap dalam keadaan yang sedang sakit kala itu. Kemudian di bulan Juni tahun 2023 setelah melalui berbagai proses, akhirnya sidang perdana NMB pembacaan surat dakwaan dilaksanakan pada 19 Juni 2023. NMB didakwa atas dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Nah, kita juga akan melihat bagaimana perjalanan sidang yang sampai akhirnya tiba di sidang tuntutan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023. Dari selang sidang tersebut juga KPK telah mengajukan 17 pemeriksaan saksi dan pihak Lukas NMB juga sudah menghadirkan sebanyak kurang lebih 4-5 saksi yang meringankan pada sidang sampai akhirnya menuju ke tuntutan. Dalam tuntutan ini juga NMB dinilai melanggar pasal 12 huruf A, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Kemudian juga jaksa menuntut Lukas NMB 10 tahun dan 6 bulan penjara, menjatuhkan pidana tambahan untuk bayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar dan mencabut hak pilih Lukas untuk 5 tahun setelah pidana. Sehingga Lukas NMB ini ketika keluar dari penjara 5 tahun tidak memiliki hak politik. Nah, dari tuntutan ini juga jaksa mengatakan sejumlah hal-hal yang memberatkan Lukas NMB dalam hukumannya. Yang pertama adalah Lukas NMB tindakannya tidak mendukung program pemerintah karena ia menerima gratifikasi dan juga suap. Kemudian juga Lukas dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan ketika diperiksa dan tidak sopan selama menjalani persidangan. Nah, aksi tidak sopan ini juga sempat menuai perbincangan dari publik ya. Kita akan melihat apa saja kira-kira tindak laku dari NMB yang dinilai tidak sopan oleh hakim. Ya pemirsa, NMB ini ada sejumlah tindakan yang sempat juga viral di media sosial ya, karena ia sempat diduga melawan hakim, seperti menggebrak meja, kemudian juga menaikkan nada ketika membantah ucapan dari hakim, dan ketika surat bacaan dakwa juga Lukas NMB sempat hampir melempar mikrofonnya ke arah hakim dan juga ke arah jaksa karena tidak setuju yang tertulis dalam surat dakwaan. Kita akan melihat apa saja rincian dan juga penampakan dari Lukas NMB ketika marah. Ada kesempatan saudara untuk menanggapi. Ya, saudara terdakwa dan mungkin ada keluarga
keluarga terdakwa yang ada di sini ya. Sebentar. Maaf ya, ada keluarga atau istri dari terdakwa, ada keluarganya. Saudara sering main judi, itu informasi. Tidak biasa saya main judi. Ya? Tidak pernah main judi. Oke. Saya guru Papua. Tidak ada main judi. Iya. Tenang. Itu hak saudara kan itu. Nanti Mungkul semuanya. saudara bertetap pada keterangan bahwa saudara hanya mendengar aja dari media mendengar. Ya, pemirsa, itulah cuplikan singkat dari aksi yang dilakukan oleh Lukas NMB selama persidangan yang dinilai tidak sopan karena melawan jaksa dan juga melawan hakim. Nah, selang 1 pekan setelah tuntutan, Lukas NMB mengajukan pleidoy atau nota pembelaan di mana ia merangkumkan sejumlah pembelaannya dalam surat tersebut. Yang pertama, ia mengatakan bahwa membantah menerima suap dan gratifikasi. Kemudian juga ia memohon agar dirinya dibebaskan dari segala dakwaan serta meminta agar seluruh aset miliknya yang disita dikembalikan seperti emas-emas miliknya dan juga sejumlah harta benda miliknya, dan memohon juga agar rekening dirinya dan istrinya serta anaknya dibuka blokirnya. Dan seharusnya memang sidang vonis dilaksanakan pada hari ini, tetapi karena alasan Lukas NMB ini sakit, jatuh dari kamar mandi di rutan, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit, maka sidang akan ditunda sampai nantinya Lukas NMB ini kembali sehat dan bisa hadir langsung di persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.